Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya anak-anak? Baik. Hari ini siapa yang nggak hadir? Saya Bakrian Azmi banyak. Rian, Azmi, Naila, Najwa, Arya, lagi. Sebelum memulai pembelajaran, siapa di sini KM-nya? Pimpin. Sebelum kita mulai pembelajaran orang dapat ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Boleh sembarangan. Doa, kata doa. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Takbir. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Langsung aja ya. Nah, anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar juga yang mengenai teks argumentasi, apa itu pengertiannya, struktur dan ciri-ciri. Nah, sekarang kita ini belajar mengenal dan mempromosikan produk pangan lokal Indonesia, teks argumentasi. Nah, di sini kita review materi teks argumentasi. Masih ada yang ingat gak materi minggu kemarin? Gak ada. Coba ibu jelaskan. Boleh? Teks argumentasi pengertiannya. Iya. Teks argumentasi itu adalah teks yang berisi pendapat atau gagasan seseorang yang didukung oleh alasan, data, atau fakta dengan tujuan untuk menjadikan pembaca agar studi terhadap pendapat tersebut. Betul. Masih pada ingat ya? Nah, terus apa ciri-ciri teks argumentasi? Ada yang ingat? Ada yang? Iya, Mempi. Mengandung pendapat atau opini juga didukung oleh alasan, data, dan fakta dan yang meyakinkan pembaca, disusun secara logis dan sistematis, menggunakan bahasa formal dan objektif, menggunakan kalimat fakta dan opini. Yang ketujuh, memiliki struktur yang jelas. Iya, betul. Nah, terus yang terakhir, apa saja sih struktur teks argumentasi? Iya, boleh ya tuh. Ada pendahuluan, terus Iya, apalagi argumentasi. yang kita Apa ya? Penegasan ulang. Ya, betul. Baik, masih pada ingat ya materi yang kemarin bagus. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, anak-anak, jadi di teks argumentasi itu ada fakta dan opini. Nah, ini ya. Siapa yang mau baca fakta? Boleh. Fakta, Indonesia memiliki beragam pangan lokal seperti singkong, jagung, dan sagu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki jutaan hektar lahan penghasilan pangan lokal. Pangan lokal tersebut menjadi sumber makanan bagi masyarakat di berbagai daerah. Baik, nah ini yang opini siapa yang mau baca? Aku. Boleh. Opini, menurut saya pangan lokal seharusnya lebih sering dikonsumsi karena rasanya enak dan membuat bangga sebagai masyarakat Indonesia. Makanan tradisional terasa lebih menarik dibandingkan makanan impor yang semakin banyak dikonsumsi. Ada bedanya nggak menurut kalian? Kenapa ini disebut fakta terus ini opini? Yang membedakan dari Opini pendapat sendiri, kalau fakta ada datanya. Kalau opini karena ada kalimat menurut saya. betul. Kalau opini belum tentu fakta. Gimana Iya, mindset? benar. Nah, di sini ya ada fakta dan opini. Nah, kalau fakta itu kan bisa dibuktikan kayak tadi ya ada datanya, terus juga bersifat objektif. Kalau opini itu tidak bisa dibuktikan berdasarkan pendapat, bersifat subjektif. Nah, jadi fakta dan opini ini saling melengkapi gitu dalam teks argumentasi. Fakta memperkuat pendapat agar lebih meyakinkan dan opini menunjukkan sikap penulis terhadap suatu masalah. Lanjut ke Nah, ketahanan pangan lokal, tajuk rencana Kompas 17 Desember 2019. Nah, di sini ada teks argumentasi tentang Nah, di sini ada teksnya ya. Nanti kalian bisa lihat di buku paket kalian sendiri ya. Bisa kalian baca. Contohnya kalian bisa melihat ini buat nanti tugas kelompok juga. Nah, lanjut aja ya. Lanjut ke sini. Nah, di sini Ibu sudah merangkum gitu dari struktur teks argumentasi yang tadi. Kalian bisa lihat ya nanti di buku
pertama itu ada tesis pernyataan pendapat. Nah di pernyataan pendapat dari tes tersebut ini tuh ada ketahanan pangan Indonesia terbukti berkelanjutan secara sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan jika dibangun dengan basis sumber daya lokal. Di argumen itu ada alasan dan fakta. Alasannya Indonesia memiliki hutan sagu terluas di dunia. Hampir semua tanaman sagu kita tumbuh di Papua dan Papua Barat. Nah di sini faktanya dibuktikan dengan data. Salah satu indikasinya adalah data luas hutan sagu, angkanya berkisar 1,4 juta hektar hingga 55 juta hektar. Nah, di sini ada penegasan ulang lagi. Oleh karena itu, dari inisiatif di Papua, pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah konkret memetakan kembali sumber pangan lokal sebagai dasar membangun ketahanan pangan yang dapat diandalkan. Nah, ini contohnya dari struktur teks argumentasi yang nanti kalian akan buat. Nah, langsung ke tugas kelompok ya. Boleh berhitung. Dari yang tadi aja ibu sama kok. Boleh yang tadi boleh. Iya masuk berarti nomor 2. Ya udah. Langsung buat kelompok ya anak-anak biar bawa kertas gak bu? Oh, usah berdiri aja. Gak Ada hadiahnya nggak ibu? Kalau nggak mau ngerjain. Nah, Jong. Ya udah kalau nggak ngerjain jadi kasih. Gimana sih Agung ya? Iya. Lu sono aja. Ini mah kelompok satu ini kelompok itu. Oh boleh. Ya alamat palsu mah. Ayo baik anak-anak dengerin dulu ya. Di sini kita itu cuman membuat perencanaan proyek teks argumentasi. Jadi cuman perencanaannya aja yang nanti kalian akan buat di minggu depan ya. Jadi kalian ini cuman tentukan bersama kelompok judulnya, tesis, sama tujuan penulisan dan rencana poster. Ada sopa. Enggak, ini cuma perencanaan. Nah, contohnya gini. Misalkan kalian mau ngambil judulnya produk pangan ubi, judulnya ubi pangan lokal sehat dan bergizi. Tesisnya ubi merupakan pangan lokal yang sehat dan layak menjadi alternatif pengganti nasi. Nah, di sini tujuan meyakinkan masyarakat. Tujuan mengambil judul itu meyakinkan masyarakat agar lebih mengenal dan mengonsumsi ubi sebagai pangan lokal. Di rencana poster, kalian tuh bikin poster berisi gambar ubi, terus slogan ayo makan ubi dan teks singkat tentang manfaat ubi bagi kesehatan. Kayak gitu. Jadi cuma perencanaannya aja sekarang yang kalian buat. Yes. Teks argumentasinya nanti minggu depan kalian yang buat. Yes. Ibu kok enggak? Ngapain sih kamu? Kamu kok bebas ini produk pangan lokal apa yang mau dipilih? Mau singkong, jagung, dan lain sebagainya. Ubi cilembu yang mau Sawit boleh gak bu? Ubi Oh, ininya cilembu gitu boleh ya? nggak? ubi cilembu. Ibu nggak tahu ubi cilembu? Tahu? Enak itu makanan diet 4 bulan. Iya betul. Iya benar. Kit giling. Ayo dikasih waktu 3 menit. Udah malu. Ini cepet kok. Kalian tinggal menentukan doang. Nggak disuruh membuat argumentasi. Nanti di minggu depan baru. Udah yang selesai belum? Belum. Kelompok 2 udah selesai belum? Belum. Udah nih. Udah.
Iya. Belum. Ya udah boleh perwakilan. Ya udah Mati yang baca. Mati yang baca. Kalau nggak ya udah boleh. Apa sih? Asa yang baca. Saya deh Bu, boleh maju ke depan kelompok 1. Langsung aja ya? Iya langsung aja. Ibu jangan marah deh. Udah jawab Ini mah Pak. Coba deh. Langsung aja ya, di sini ada perencanaan proyek yang sudah direncanakan oleh kelompok 2. Adapun rencana untuk proyeknya itu ada tempe, pangan lokal, gizi tinggi, harga bersahabat. Ini kan buat poster ya Bu, jadi Oh iya. salah benar. Benar. Tempe titik 2, Ya. pangan lokal, gizi tinggi, harga bersahabat. Itu untuk si judul si posternya. Terus di sini tesis atau pendapat utama yang sudah kami konsepkan yaitu tempe merupakan pangan lokal Indonesia yang sangat penting untuk dikonsumsi dan dipromosikan karena memiliki kandungan gizi tinggi, harga terjangkau serta berperan dalam mendukung kemandirian pangan nasional. Kemudian yang terakhir ada rencana desain poster yang akan dibuat. Yang pertama di sini judulnya kan tadi udah ya, terus juga ada konsep visualnya. Kita tuh menggunakan beberapa warna yang cukup terang gitu Bu, supaya si poster itu lebih colorful gitu dan enak dipandang. Itu ada warna kuning, coklat muda dan juga hijau yang kesannya itu yang terdapat kesan alami dan juga sehat. Kemudian ada ilustrasi dari gambar tempe dan juga olahan tempe. Kemudian ada ikon kecil seperti protein, ikon harga, sama ikon petani lokal untuk menambahkan ke yaitu ini paham dong maksud saya. Jelaskan. Terus di si poster itu ya seperti tadi ya judul, terus ada foto sama beberapa poin-poin. Seperti itu Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2. Maju. Oh belum siap, waduh.